Oke, kita sebentar. Jumlah pesertanya sebenarnya ada yang bisa menginformasikan kepada saya jumlah pesertanya itu sebenarnya ada berapa? 30, Bapak. 30 ya, tapi yang hadir di sini baru 11. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja. Hmm, Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Oke, baik. Saya ucapkan selamat memulai pembelajaran hari ini pada sesi mata pelatihan promosi perpustakaan untuk diklat penguatan jabatan fungsional pustakawan. Ini untuk NTT ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Haryo Nurtiar. Ini saya menempuh pendidikan baik di S1 dan S2 di Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Saat ini saya bekerja sebagai widyaswara di Perpustakaan Nasional serta menjadi tutor di Universitas Terbuka pada program studi kearsipan. Sebelum saya bergabung di Perpustakaan Nasional, saya juga menjadi arsiparis dan pustakawan di Universitas Indonesia. Ini kontak saya, baik email maupun telegram. Eh, Dan saya juga sudah pernah menulis buku terbit di tahun lalu, tahun 2022. Judulnya The Secret of Library Marketing. Di dalamnya membahas tentang pemasaran untuk perpustakaan. Meskipun judulnya bahasa Inggris, tapi tetap saja eh, saya menulisnya dalam bahasa Indonesia. Hmm, Dan bagi Bapak Ibu yang memang berminat, silahkan mengunduhnya di LDK karena saya sudah mengunggah di LDK dalam format PDF. Kalau mau membaginya juga kepada teman atau rekan, silahkan. Itu gratis, Bapak Ibu. Oke, untuk deskripsi mata pelatihannya itu sendiri, mata pelatihan ini bertujuan untuk Bapak Ibu bisa minimal bisa mengetahui apa itu promosi perpustakaan, lalu juga bisa membuat materi promosi perpustakaan serta bisa membuat perencanaan promosi perpustakaan. Nah, untuk sistem penilaian, Bapak Ibu, untuk sesi ini saya akan mengambil nilai dari tes formatif serta penugasan. Lalu juga untuk Bapak Ibu juga dimungkinkan untuk mendapatkan nilai tambahan dan itu semua bergantung kepada keaktifan Bapak Ibu selama sesi Zoom ini. Itu kenapa mungkin saya sesekali akan mengakses ponsel saya untuk mencatat siapa yang memang aktif di kelas untuk diberikan nilai tambahan. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk menggunakan nama yang sebenarnya di Zoom-nya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sementara untuk selama pelatihan ini berlangsung pada sesi ini, Bapak Ibu diperbolehkan untuk misalnya sambil makan atau ngemil atau minum, dan untuk misalnya buat yang ke belakang dulu atau ada urusan sebentar tidak perlu mengirimkan di chat ya, langsung saja. Hmm, jadi biar di kolom chat itu lebih diperuntukkan buat bagi yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat, tetapi memang misalnya terkendala masalah mikrofon. Untuk aturan di kelas ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?
Oh ya, jangan lupa juga untuk mengaktifkan kameranya karena di sini ada dari tim evaluasi yang akan memantau Bapak Ibu, termasuk yang memang terlambat. Jadi mungkin yang terlambat itu sudah ada di dalam catatan tim evaluasi dan akan mempengaruhi penilaian dari Bapak Ibu. Oke, baik, kita mulai dulu. Saya memulai sesi ini dengan pertanyaan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang promosi secara umum, tidak harus promosi perpustakaan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, siapa yang mau menjawab atau memberikan pendapatnya? Silahkan. Baik Bapak, selamat pagi. Pagi Ibu Alesia ya. Iya, Ya, silakan Ibu. mungkin bagi saya promosi itu dia berkaitan dengan memperkenalkan suatu produk ya Bapak ya. Hmm, Berkaitan dengan memperkenalkan suatu produk sehingga bisa diketahui oleh orang lain di luar diri kita. Iya. Baik, terima kasih Ibu Alesia. Ada lagi yang lain mungkin ingin menambahkan atau memberikan jawaban yang lain? Silahkan. Saya, Pak. Ibu Promosi apa? perpustakaan itu adalah upaya untuk mengenalkan seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi jenis layanan, dan manfaatnya. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Oktaviana ya. Ya. Iya, Oke, Pak. ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Tidak ada, oke. Ada Bu Ariance ya, silahkan. Baik, Bapak. Ini menurut saya itu promosi itu adalah memperkenalkan sesuatu produk untuk dikenalkan ke umum, ke Oke, masyarakat. oke, baik. Oke, sekarang ya itu benar sekali. Dari jawaban dari Bapak Ibu, benang merahnya adalah untuk memperkenalkan ya, mungkin baik produk maupun jasa. Lalu pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat ya, apakah promosi sama dengan pemasaran? Silahkan Bapak Ibu. Boleh diketik di kolom chat. Gitu sebentar. Kolom chat. Sebentar. Kira-kira apakah promosi sama dengan pemasaran? Silahkan diketik Bapak Ibu di kolom chat. Langsung saja jawab di chat sama atau tidak, sama gitu, atau tidak gitu. Sama enggak? Enggak apa promosi bagian dari teknik pemasaran. Ya, terima kasih Bu Alesia. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, mungkin tidak ada ya berarti. Iya, betul sekali apa yang dijawab oleh Ibu Alesia. Ya, Ibu Yana ya, Ibu Yana. Ibu Yana. Benar sekali kalau promosi tidak sama dengan pemasaran. Karena banyak sekali orang-orang di sana, di luar sana menganggap bahwa pemasaran dan promosi itu sama. Padahal pemasaran dan promosi itu
sesuatu yang berbeda. Tetapi promosi merupakan bagian dari pemasaran. Jadi di dalam pemasaran itu ada yang namanya promosi. Jadi ada hal-hal lain selain promosi di dalam pemasaran. Nah, lalu bagaimana dengan promosi perpustakaan? Promosi perpustakaan adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh perpustakaan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengenalkan baik perpustakaannya, baik kegiatannya, baik itu produknya, baik itu layanan ataupun fasilitas. Promosinya dilakukan oleh bisa perpustakaan atau orang yang memang peduli dengan perpustakaan tersebut. Lalu promosi itu sendiri bisa dikatakan secara sederhana untuk mengenalkan atau bisa juga dikatakan sebagai jembatan. Kalau di luar konteks perpustakaan, promosi bisa dikatakan merupakan jembatan. Jembatan apa? Jembatan antara, secara simpel kalau di ekonomi kan ada supply and demand. Jadi antara permintaan dan penawaran. Nah, itu jembatannya namanya promosi. Jadi yang menjembatani ada apa? Supply, menjembatani penawaran, menjembatani produk dan jasa kepada orang-orang atau masyarakat atau pihak-pihak yang memang membutuhkan barang-barang tersebut atau menyukai atau meminati barang-barang atau jasa-jasa tersebut. Jadi tugas utama dari kegiatan promosi atau tujuan utama dari kegiatan promosi adalah ya tadi mengenalkan supaya pihak-pihak yang memang suka, berminat, atau butuh produk atau jasa atau mungkin brand itu tahu, oh ternyata ada loh produk itu atau jasa itu gitu. Nah, begitu pula dengan promosi perpustakaan, itu menjembatani orang-orang yang membutuhkan perpustakaan. Bisa juga bukan perpustakaannya, bisa juga orang-orang yang memang membutuhkan layanan yang ada di perpustakaan tersebut. Jadi misalnya ada layanan ada layanan anak, di mana di perpustakaan ada tempat bermain anak-anak. Sedangkan di daerahnya tidak ada, di sekitar rumahnya, di lingkungannya tidak ada karena sudah padat rumah misalnya. Nah, ketika promosi itu tepat sasaran, artinya mempromosikan layanan anak kepada si orang ini yang membutuhkan layanan anak, maka ketemu antara ini ada permintaan, ada kebutuhan, ada keinginan, ketemu dengan ternyata produk itulah yang dibutuhkan atau layanan itulah yang dibutuhkan. Jadi di situ menjembatani antara produk atau layanan yang perpustakaan punya dan tawarkan kepada masyarakat atau target pasar yang memang menginginkan produk dan layanan tersebut. Masalahnya dan sayangnya promosi perpustakaan ini masih dianggap seperti kelas 2 atau kelas 3 ya, tidak dianggap terlalu penting. Padahal promosi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kalau di swasta, dilihat dari laporan keuangan misalnya, kalau Bapak Ibu senang dengan dunia saham, Bapak Ibu misalnya ketika mengumumkan laporan keuangan perusahaan publik bisa di-download dan bisa kita lihat. Nah, di situ bahkan ada di laporan keuangan itu ada anggaran khusus untuk promosi. Itu di dalam dunia bisnis, karena menganggap promosi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena kalau
suatu perusahaan tidak melakukan promosi, tidak ada orang yang mengenal mereka. Tapi hal ini biasanya jarang ditemui di perpustakaan. Promosi pun hanya seadanya, ala kadarnya. Akibatnya ya itu tadi, banyak perpustakaan yang tidak dikenal oleh masyarakatnya, oleh yang dilayaninya. Jadinya bahkan ada anggota masyarakatnya tidak tahu kalau di situ ternyata kotanya atau daerahnya ada perpustakaan. Kita bisa lihat contoh-contohnya, misalnya waktu saya kuliah dulu ada tugas untuk tugas membuat makalah untuk menilai layanan perpustakaan, dan itu disebar dibagi kelompok bertiga, masing-masing kelompok itu untuk mendatangi perpustakaan. Teman saya mendapatkan tugas untuk mendatangi suatu perpustakaan perguruan tinggi. Ketika datang ke kampusnya, dia tanya ke mahasiswa, letak perpustakaan ada di mana? Dari beberapa mahasiswa yang ditanya, mereka nggak tahu perpustakaan di mana. Bahkan ada yang bertanya lagi, emang ada perpustakaannya? Dan baru terus coba mencari, tanya satpam, oh ternyata ada di belakang. Ketika di belakang, cukup memprihatinkan, perpustakaannya di sekitarnya alang-alang rumput, banyak rumput-rumput seperti gedung tidak terurus. Itu. Lalu contoh lain, dulu pernah ada kepala perpustakaan yang diangkat dari profesi lain yang dia tidak tidak punya latar belakang pendidikan perpustakaan, tidak pernah sama sekali bekerja di perpustakaan karena profesinya sangat-sangat berbeda. Dan anehnya, salah satu asosiasi profesi pustakawan itu kan ada beberapa asosiasi ya di dalam bidang kepustakawanan. Itu seperti berkoar-koar tentang itu, protes tentang itu. Padahal kalau melihat diri sendiri, itu akibat dari kurangnya promosi yang dilakukan oleh perpustakaan. Jadi banyak juga masyarakat yang nggak tahu kerjaannya apa di perpustakaan. Dianggapnya pustakawan itu hanya kerjanya cuma nungguin buku. Padahal bukan. Pekerjaan seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan itu beragam ya. Tidak hanya mengorganisasi informasi seperti mengorganisasi koleksinya. Pekerjaan seorang pustakawan itu macam-macam, bisa menjadi seorang penulis, bisa menjadi seorang pembicara, bisa juga menjadi asisten seorang peneliti. Karena seperti perpustakaan di perguruan tinggi, dulu tempat saya bekerja di Universitas Indonesia, ada seorang pustakawan yang mungkin hampir seluruh dosen di UI itu mengenal beliau. Namanya Bapak Purwono. Karena dia dia terkenal dengan perpustakaan berjalan karena dia punya begitu banyak buku, e-book, dan artikel jurnal di hard disk-nya. Hard disk itu dibawa-bawa kemana-mana. Dan dia aktif melakukan promosi. Di promosinya gimana? Dia promosi ke guru besar, ke dosen-dosen. Lalu dari dosen itu kan dia puas dengan layanan yang diberikan karena dosen-dosen itu puas dengan layanan yang diberikan oleh beliau, akhirnya para dosen itu pun
mempromosikan beliau. Jadi jadinya banyak orang yang ke perpustakaan UI itu bukan langsung ke koleksi, tetapi mencari beliau untuk dicarikan buku atau jurnal atau minta diajarkan untuk menelusur. Nah, itulah peran promosi perpustakaan. Jadi di sini promosi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, tapi sayangnya begitu promosi perpustakaan itu masih dianggap sebelah mata, bahkan oleh kalangan perpustakaan sendiri. Bisa kita lihat dari tidak adanya anggaran, belum lagi kalaupun promosi cuma sekedar menyebarkan brosur atau mungkin posting di media sosial yang kebanyakan saya lihat di media sosial pun postingan-postingan tentang perpustakaan hanya mempromosikan kegiatannya. Kegiatan-kegiatan. Jadi seperti laporan kegiatan upload di media sosial udah selesai. Padahal bukan itu, bukan cuma itu. Dan media sosialnya pun biasanya ya seputar tidak menggunakan omnichannel ya. Omnichannel itu artinya menggunakan berbagai channel media sosial, misalnya dia menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, menggunakan Twitter, dan yang terbaru atau menggunakan YouTube, dan yang terbaru menggunakan Threads ya, yang media sosial yang akan menyaingi Twitter dan pengguna Threads sekarang itu sudah menembus 100 juta pengguna. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah ini tadi pertanyaan saya adalah bagaimana apakah promosi sama dengan pemasaran atau marketing, dan dari jawaban Bapak Ibu ternyata benar semua ya, bahwa promosi tidak sama dengan marketing karena promosi merupakan bagian dari marketing. Nah, posisi promosi di mana? Posisi promosi itu ada di sini di dalam marketing mix. Marketing mix itu apa? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, marketing mix itu adalah bauran pemasaran. Jadi, lalu bauran pemasaran itu apa? Jadi seperti elemen-elemen pembentuk marketing, pembentuk pemasaran. Jadi, ya pemasaran cakupannya adalah pada bauran pemasaran ini, pada elemen-elemen ini yang disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix, istilah Inggrisnya ya, istilah kerennya. Marketing mix itu elemennya ada apa aja sih? Nah, marketing mix elemennya itu ada yang pertama produk atau jasa atau layanan. Di perpustakaan, produknya apa aja nih Bapak Ibu? Silahkan kalau yang ingin berpendapat. Apa produk yang ada di perpustakaan? Silahkan Bapak Ibu. Tidak ada. Sebentar. Jadi produk di perpustakaan itu antara lain yang pasti koleksi. Itu koleksinya apa aja di perpustakaan? Ada koleksi buku. Kebanyakan perpustakaan koleksinya masih koleksi buku. Lalu ada koleksi majalah. Ada koleksi jurnal. Ada, Bapak Ibu sudah tahu kan perbedaan antara majalah dengan jurnal? Kira-kira apa perbedaan antara majalah dengan jurnal?
Jadi kalau majalah itu lebih sifatnya lebih populer dan dan kebanyakan majalah itu tidak berdasarkan dengan riset. Jadi bisa aja hanya sebagai pendapat, sebagai opini. Tapi kalau jurnal isinya adalah artikel-artikel yang didasarkan pada penelitian. Jadi benar-benar informasinya lebih dapat dipercaya dari jurnal. Nah, itu bedanya majalah dan jurnal. Nah, terkait produk ini, yaitu koleksi perpustakaan, selain itu juga ada perpustakaan yang mengoleksi gambar atau foto. Lalu ada yang mengoleksi film atau gambar bergerak yang bentuknya DVD misalnya, medianya DVD. Atau juga yang bentuknya dalam bentuk elektronik mungkin. Nah, itu merupakan koleksi perpustakaan. Produk lain di perpustakaan selain koleksi apalagi? Produk lain itu bisa berupa layanan, misalnya layanan peminjaman dan pengembalian buku atau kita menyebutnya layanan sirkulasi. Bisa juga misalnya tadi saya sempat menyebutkan layanan anak misalnya. Layanan anak itu bisa misalnya berupa storytelling, bisa juga berupa misalnya tempat bermain anak-anak. Lalu layanan lain adalah misalnya layanan keanggotaan, layanan reference. Kalau layanan reference itu lebih sifatnya kepada pencarian informasi. Dari yang informasinya sederhana sampai mendalam. Informasi yang sederhana itu seperti apa? Informasi yang sederhana itu seperti informasi-informasi yang tidak terlalu berat ya, misalnya menanyakan alamat, menanyakan definisi. Sedangkan informasi yang mendalam biasanya akan ada wawancara. Biasanya ini peneliti atau dosen membutuhkan informasi untuk penelitiannya. Jadi namanya pustakawan rujukan atau reference, dia akan mencarikan kebutuhan informasinya. Kebutuhannya seperti apa? Bisa misalnya minta dicarikan buku, bisa minta dicarikan artikel ilmiah, video, macam-macam. Nah, seperti yang dilakukan pada cerita saya sebelumnya untuk dosen mencari Pak Purwono itu untuk mencari informasi mengenai penelitiannya biasanya. Karena beliau juga menjadi sebagai seorang pustakaan reference. Nah, pustakaan reference ini biasanya ada meja khususnya. Nah, itu merupakan salah satu layanan reference di perpustakaan. Layanan lain apa? Bisa layanan layanan pengorganisasian informasi atau katalogisasi, yaitu untuk menginput buku atau menginput koleksi yang datang supaya bisa dilayankan atau dijajarkan di rak koleksi. Lalu layanan selain itu layanan apa lagi? Layanan layanan berupa misalnya silang layan. Silang layan artinya layanan yang perpustakaan yang bekerja sama dengan perpustakaan lain. Jadi bisa bekerja sama koleksi. Nah, itu tadi dari sisi produk. Elemen pertama. Elemen keduanya adalah price atau harga. Mungkin ada yang bertanya, bukannya perpustakaan itu organisasi yang non-profit? Kok ada price di sini masuk? Ya, price di sini belum tentu uang. Kita ngambil dari sudut pandang perpustakaan sebagai instansi non-profit. Meskipun ada mulai banyak permunculan perpustakaan yang merupakan organisasi yang profit. Kita bahas dari perpustakaan yang non-profit dulu. Perpustakaan non-profit, price-nya dari sisi apa?
price di sini bisa dikatakan sebagai pengorbanan yang dilakukan oleh pemustaka kita. Di dunia perpustakaan, pemustaka itu kalau bisa diartikan kita menyebut pengunjung atau customer dengan pemustaka. Nah, price di sini adalah pengorbanan yang dilakukan oleh pemustaka untuk dapat menikmati produk dan layanan perpustakaan. Misalnya pengorbanannya apa? Kalau di perpustakaan umum mungkin pengorbanannya adalah dia harus mendatangi ke perpustakaan tersebut, perpustakaan umum tersebut. Dia bisa mengeluarkan ongkos atau mungkin harus menyediakan waktu. Nah, itu dari sisi price untuk misalnya di perpustakaan umum. Jadi pengorbanan memang berbeda dengan di dalam dunia bisnis ya. Price di sini jelas dengan bentuk uang pengorbanannya karena harus mengeluarkan uang. Dan untuk price ini jika melihat kalau dari sisi materi memang perpustakaan memiliki keunggulan dari elemen ini. Itu dari sisi perpustakaan yang non-profit. Lalu bagaimana dengan perpustakaan yang profit? Perpustakaan yang profit itu adalah perpustakaan yang memang dia menjadikan perpustakaan itu harus menghasilkan uang. Biasanya perpustakaan yang seperti ini adalah perpustakaan digital ya. Seperti yang dimiliki oleh Amazon dengan Kindle Unlimited atau Gramedia dengan Gramedia digitalnya. Itu dia untuk orang bisa menikmati layanan dan produk dari perpustakaan digital, dia harus membayar iuran keanggotaan. Nanti iuran tersebut akan dibagi juga kepada penulis yang bukunya dipinjam oleh anggota. Nah, itu mulai banyak perpustakaan-perpustakaan yang orientasinya keuntungan. Itu dari sisi price. Lalu dari sisi place. Place di sini bukan hanya sekedar tempat atau gedung perpustakaan. Place di sini adalah lebih kepada bagaimana perpustakaan tersebut diakses. Jadi kalau bentuknya fisik ya tentu saja kelihatan gedungnya seperti apa. Tapi kan ada beberapa perpustakaan yang juga memiliki layanan perpustakaan digital seperti Perpustakaan Nasional dengan iPusnas-nya. Jadi orang kalau mau mengakses perpustakaan nasional tidak harus datang, bisa melalui iPusnas, bisa mengakses koleksinya, bisa membaca dari handphone. Nah, itu dari sisi place. Lalu dari sisi promotion. Nah, promotion atau promosi yang dilakukan pada oleh perpustakaan tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa promotion atau promosi merupakan jembatan untuk mengenalkan produk dan layanan yang kita miliki kepada target market kita, kepada target atau masyarakat yang kita layani. Lalu people di sini siapa aja? Siapa aja yang terlibat di perpustakaan itu? Yang pasti pustakawan dan pengelola perpustakaan. Lalu stakeholders yang lain seperti misalnya pimpinan. Lalu juga pemustaka, itu sudah pasti. Lalu tenaga pendukung perpustakaan, itu people. Lalu keenam adalah proses. Bagaimana proses bisnis di perpustakaan? Nanti di situ produknya ada peraturan, ada himbauan, ada misalnya SOP dalam pengerjaan atau kegiatan. Lalu elemen berikutnya adalah physical evidence. Physical evidence ini adalah wujud dari perpustakaan. Bisa gedungnya, bisa
Kalau dalam bentuk perpustakaan digital bisa dari aplikasinya. Ini semua terkait dengan biasanya lebih menitik beratkan kepada desainnya. Kalau perpustakaan tuh desainnya seperti apa? Seperti di Perpustakaan Nasional yang desainnya itu cukup instagramable, jadi sangat menarik orang untuk mengunjungi Perpustakaan Nasional untuk foto-foto, sekedar foto-foto seperti itu. Itu untuk aplikasi, misalnya aplikasinya apakah mudah digunakan, gimana user interface-nya. Nah, itu kaitannya dengan physical evidence. Kemudian elemen ke-8 adalah productivity and quality. Nah, di sini bagaimana perpustakaan memberikan layanan prima. Kita bisa mencontoh seperti layanan prima yang diberikan oleh hotel, industri hotel itu kan kalau kita ke hotel diservis dengan sangat baik. Atau ke Bank BCA misalnya, yang satpamnya itu terkenal satpam dengan keramahan terbaik di Indonesia mungkin ya. Itu bahkan kita pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong pun masih dilayani dengan baik oleh mereka. Nah, begitu juga di perpustakaan harus menjaga produktivitas dan quality atau kualitas. Jadi bagaimana perpustakaan itu pengelolanya itu sangat-sangat produktif. Dia misalnya tidak ada koleksi yang menganggur, misalnya menganggur di sini ada koleksi baru tapi langsung diolah. Lalu juga bagaimana bukunya tidak ada yang berantakan, langsung dirapihkan seperti itu. Itu untuk productivity, lalu kualitas layanan misalnya seperti keramahan begitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, kita akan lihat video dulu Bapak Ibu. Oh, ini belum share screen-nya belum pakai suara. Oke. Share. Di video kali ini saya akan bahas apa itu buyer persona dan kita mulai sekarang juga. Membangun sebuah brand bisnis yang solid ternyata nggak melulu soal promosi dan strategi marketing saja, tapi juga gimana sih bisnis tersebut bisa benar-benar mengenal target pelanggan ya secara spesifik dengan menciptakan yang namanya buyer persona. Apa sih buyer persona itu? Dan mengapa istilah ini penting dalam implementasi strategi bisnis masa kini? Nah, bagi Anda yang ingin tahu mengenai buyer persona ya, di video ini saya akan jelaskan secara mendalam dari pengertian lengkap ya, manfaat dan berbagai macam model buyer persona dan gimana cara mengaplikasikannya pada bisnis Anda. Buyer persona adalah representasi dari tipikal target pelanggan sebuah bisnis yang didapatkan dari hasil riset mendalam. Idealnya, Anda perlu membuat profil pelanggan yang seolah-olah mereka adalah nyata. Ya, Anda bayangkan secara nyata. Yaitu mulai dengan pengumpulan data demografis, tingkah laku atau behavior, kepribadian, hingga bagaimana sih cara mereka itu mengambil keputusan saat membeli sebuah produk. Tentu langkah ini akan sangat membantu ya, terlebih di saat Anda ingin menyampaikan value bisnis kepada pelanggan. Selain itu, proses implementasi strategi bisnis lainnya pun bisa berjalan dengan lebih mudah. Mulai dari pemasaran, pembuatan konten, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Dengan begitu, prospek bisnis Anda bisa jauh lebih terjamin. Ya, karena Anda bisa benar-benar tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, berikut ini adalah beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menciptakan buyer persona.
yaitu data pribadi seperti nama, jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, status pekerjaan, besar penghasilan, status, usia anak kalau ada, udah nikah atau belum, ya kan gitu. Kemudian tingkah laku, yaitu hobi, makanan ya, misalnya makanan atau minuman favorit, terus hal yang disukai, akun akun medsosnya, forum online yang diikuti, kemudian perilaku saat belanja. Terus kebiasaan mereka belanja, misalnya cara konsumen itu belanjanya lewat telepon, email, atau langsung. Kemudian cara mereka mengenal suatu produk, apakah melalui iklan, melalui internet, atau disarankan oleh orang lain. Terus gimana perilakunya ketika membeli produk online dan bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tersebut. Kemudian sistem belanja yang disukainya ya, atau payment method biasanya, apakah online atau offline. Nah, poin tadi hanyalah sebagian besar dari data-data yang dibutuhkan untuk menentukan buyer persona. Kalau Anda punya poin tambahan ya tentu akan lebih baik ya. Bisa juga dengan melakukan interview langsung kepada beberapa calon target konsumen Anda ya, guna memperoleh informasi yang lebih spesifik. Nah, kenapa Anda harus menentukan buyer persona ini? Menciptakan buyer persona pada bisnis itu sangat membantu Anda untuk bisa membangun ya pemahaman terhadap pelanggan ya, atau calon pembeli Anda dengan lebih baik. Sehingga Anda itu bisa memastikan bahwa value yang terdapat pada bisnis ini, ya bisnis Anda, itu bisa benar-benar memberikan manfaat buat mereka. Memang nyatanya Anda itu nggak bisa mengenal setiap pelanggan atau calon pelanggan secara individu. Tapi setidaknya Anda bisa membuat persona itu untuk mewakili setiap segmen umum dari target market Anda. Selain itu, menentukan buyer persona juga bisa menjadi langkah strategis Anda dalam menentukan target pasar yang lebih eksklusif. Intinya, buyer persona itu bisa berguna untuk 1. Penyesuaian produk atau layanan. Buyer persona bisa memudahkan proses identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan produk atau layanan yang pas untuk ditawarkan. Yang kedua, strategi marketing. Anda bisa memahami perilaku atau kebiasaan para konsumen ketika mengambil keputusan, yang mana nantinya bisa menjadi bahan utama Anda untuk membuat atau menyusun strategi marketing yang lebih baik. Ketiga, menciptakan produk atau layanan baru. Dengan mengetahui apa yang mereka sukai atau sebaliknya, ya, Anda itu berpeluang untuk melahirkan menciptakan produk atau layanan baru yang lebih unggul. Keempat, menetapkan model buyer persona. Anda bisa mengenal 4 macam model buyer persona, ya, yaitu competitive persona, spontaneous persona, methodical persona, dan humanistic persona. Nah, masing-masing kelompok ini bisa membantu Anda untuk membangun interaksi ya, atau menjalin komunikasi ya yang berbeda pada setiap karakternya. Nah, saya akan bahas 4 model buyer persona ini tadi di video lain aja, biar nggak terlalu panjang video ini ya. Nah, itulah tadi apa itu buyer persona dan manfaatnya untuk penjual online seperti Anda dan saya. Ada pertanyaan? Seperti biasa. Itu tadi ya. Itu tadi pembahasan mengenai sedikit pembahasan mengenai buyer persona. Jadi meskipun itu contohnya di dalam dalam dunia bisnis ya, tapi sebenarnya bisa kita terapkan atau aplikasikan kita tarik ke dunia perpustakaan. Jadi buyer persona itu sendiri tujuannya supaya kita lebih mengenal siapa pemustaka kita. Karena kalau kita mengenal siapa pemustaka kita, promosi yang kita lakukan bisa lebih tepat sasaran. Jadinya nggak buang-buang uang. Misalnya kan banyak juga promosi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Misalnya seperti main nyebar brosur aja, misalnya brosur kegiatan tentang pembahasan tentang seputar investasi misalnya.
Sebar brosur di jalanan, kan belum tentu semua orang minat dengan topik tersebut. Berbeda jika kita mengenali buyer persona kita. Kita kita bisa lihat, oh ternyata pemustaka kita yang yang kira-kira tertarik dengan dunia investasi ngumpulnya di sini. Atau misalnya kita membuat sebuah kegiatan tentang tips lolos ke perguruan tinggi negeri. Kita tidak bisa main jebar brosur di jalanan aja tanpa kita mengetahui buyer persona kita. Misalnya ketika kita tahu misalnya, oh ternyata orang-orang yang kira-kira tertarik punya minat ke sana tentang tips masuk perguruan tinggi negeri, kita misalnya promosinya ke sekolah-sekolah. Jadi kita tidak membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, dan membuang-buang biaya. Jadi lebih tertarget. Selain itu juga tadi disebutkan bahwa peran buyer persona juga bisa untuk memberikan layanan baru, atau mungkin ada layanan-layanan yang bisa kita berikan, layanan baru atau layanan yang sebenarnya sudah ada tapi belum maksimal dan ternyata ada pasarnya, ada sekelompok sekelompok pemustaka yang memang tertarik pada layanan tersebut. Bisa juga buyer persona ini sebagai dasar kita untuk memberikan atau mengadakan koleksi sesuai dengan karakteristik dari buyer persona kita. Nah, itulah peran dari buyer persona. Kita lanjut dulu. Nah, apa aja sih yang ada di dalam buyer persona? Nah, buyer persona ini sebenarnya simpelnya adalah untuk mengetahui siapa target kita. Nah, kita bisa pakai yang pertama menganalisa demografinya. Jadi apakah misalnya jenis kelamin, tinggalnya di mana, misalnya usianya berapa, rentang usianya, seperti itu. Profesinya apa, latar belakang pendidikannya apa. Lalu kita juga bisa melihat dari lebih dalam lagi kepada aspek psikologisnya. Apa sih masalah dan tantangan yang mereka hadapi, kira-kira ya. Lalu apa minat mereka, apa goal mereka. Jadinya karena kan simpelnya kalau di dalam dunia bisnis bisnis itu adalah memberikan solusi. Nah, siapa yang bisa memberikan solusi, dia yang akan dicari. Begitu juga dengan perpustakaan. Apa solusi yang bisa diberikan kepada pemustaka kita? Jadi itulah sebabnya sebaiknya kita mengetahui apa masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Misalnya di perpustakaan perguruan tinggi, umumnya masalah-masalah mereka adalah dari sisi pengerjaan tugas, dari sisi penyelesaian penelitian, seperti itu. Nah, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh perpustakaan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya, misalnya bisa dengan mengadakan workshop penulisan ilmiah atau mengadakan pelatihan untuk penelusuran informasi dalam pencarian literatur misalnya. Kalau perusahaan umum bagaimana? Misalnya ada di tempat di kota atau di daerah di mana perpustakaan umum itu berada, ternyata ada komunitas misalnya urban farming misalnya atau pertanian, dan ternyata mereka punya masalah bagaimana membuat memiliki atau membuat masalah tentang pupuk yang ramah lingkungan misalnya. Nah, di situ perpustakaan bisa mengadakan koleksi tentang seputar pupuk atau mengundang ahli
misalnya dari Kementerian Pertanian untuk memberikan pelatihan, seminar atau workshop tentang pembuatan pupuk yang ramah lingkungan misalnya dari sampah rumah tangga seperti itu. Lalu bagaimana cara mendapatkan datanya? Cara mendapatkan data untuk buyer persona itu bisa dengan survei, misalnya dengan menyebarkan kuesioner. Lalu bisa juga kita mewawancarai pemustaka kita. Kita gali terutama aspek psikologis mereka. Bisa juga dari data pemustaka, data-data keanggotaan yang memang mereka isi ketika mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Atau dengan ilmu kira-kira. Jadi kira-kira kita mengira-ngira sendiri. Itu untuk bisa mendapatkan data buyer persona. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah apa produk dan layanan saya? Nah, pertanyaan ini harus bisa menjawab produk dan layanan yang kita miliki, yang perpustakaan kita miliki. Kita sebaiknya memang mengenali produk dan layanan di perpustakaan kita. Jangan sampai bahkan jam buka perpustakaan kita aja kita nggak hafal, atau alamatnya, atau nomor teleponnya. Kalau bisa kita tahu minimal itu. Lalu juga kita tahu buku-buku yang ada di perpustakaan kita apa. Tidak harus setiap buku, minimal subjeknya. Subjek yang paling banyak di perpustakaan kita tuh ada subjek apa saja. Lalu juga yang biasanya subjek yang paling seperti apa, buku-buku yang paling banyak dipinjam tuh buku-buku dengan judul apa, seperti itu. Jangan sampai kayak SPG event pameran ya, ketika misalnya saya pernah ke sebuah pameran elektronik, saya kebetulan ketika itu mencari laptop. Saya menanyakan spesifikasinya, si SPG-nya nggak ngerti, kurang paham. Ujung-ujungnya saya disuruh menunggu untuk dia akan memanggilkan manajernya. Akhirnya ya karena seperti itu, produk knowledge yang dimiliki kurang, ya saya pergi ke stand. Jangan sampai kejadiannya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memahami dan mengenali produk dan layanan dari perpustakaan tempat kita bekerja. Waktu saya menghadiri sebuah konferensi dan kebetulan saya bertemu dengan pustakawan dari Amerika, saya ngobrol pustakawan di sana itu seperti apa. Lalu beliau menjawab perpustakaan di sana itu pustakawannya sangat mengenali buku-buku atau koleksi yang ada di sana. Kenapa demikian? Karena mereka membaca setiap buku yang ada di perpustakaan mereka. Suka atau tidak, mereka membaca. Jadi ketika pemustaka datang, apapun yang ditanyakan nyambung. Dengan si pustakawan nyambung dengan si pemustaka. Jadi bisa terbangun engagement antara pemustaka dan pustakawan. Berbeda dengan kalau si pustakawan itu kurang memahami produk atau koleksi yang dimiliki. Saya punya teman, dia sepupunya kebetulan pustakawan, dan sepupunya itu sama dengan pustakawan di Amerika yang senang membaca semua koleksi yang dimiliki oleh tempat dia bekerja. Akibatnya apa? Akibatnya ketika sepupu saya ngobrol dengan teman saya itu ngobrol dengan sepupunya, itu dia bilang
dia menjadi kagum dengan sepupunya karena apapun bisa dibahas dengan si sepupunya itu. Kelebihan kita bisa mengenali buku-buku atau koleksi yang kita miliki atau bahkan kita membaca, kita akan jadi semakin pintar yang pasti. Yang kedua, citra juga bisa mengangkat citra perpustakaan, bahwa misalnya ntar di mata pemustaka kan jadinya enak di perpustakaan itu kita ada pustakawan yang sangat pintar misalnya seperti itu. Kita juga perlu tahu apa sih kelebihan dari perpustakaan kita, apa kekurangannya, seperti itu. Itu tadi mengenai produk. Lalu kita masuk ke media promosi. Jadi media promosi itu ada media konvensional dan media digital. Kalau media konvensional itu merupakan media-media yang masih belum memanfaatkan fasilitas atau teknologi digital. Misalnya media cetak. Jadi ketika melakukan promosi menggunakan media-media yang dicetak. Jadi media promosi ini apa? Media promosi merupakan wadah yang digunakan untuk melakukan promosi. Nah, untuk media cetak sendiri, kita bisa yang umumnya adalah misalnya brosur atau surat kabar atau majalah, tapi yang tercetak ya. Jadi karena memang namanya media cetak. Lalu ada juga yang disebut dengan media luar ruang. Media luar ruang ini adalah media promosi yang biasanya ada di luar ruang seperti yang cukup besar itu. Bisa baliho, spanduk. Nah, apalagi di zaman sebentar lagi itu ya masa-masa kampanye ya pasti banyak tuh caleg yang melakukan promosi menggunakan media luar ruang ini. Bahkan jadi tadinya pohon yang bersih, pohon yang menghasilkan buah, sekarang pohon jadi kesannya pohon menghasilkan poster, pohon yang menghasilkan spanduk. Jadi seperti lalu media konvensional lain adalah media penyiaran. Media penyiaran ini seperti apa contohnya? Media penyiaran adalah yang tak cukup dekat dengan kita itu media televisi ya misalnya. Nah, orang beriklan di televisi atau radio. Nah, itu juga orang beriklan atau melakukan promosi melalui siaran radio dan televisi. Itu tadi untuk media konvensional, media promosi konvensional. Kemudian ada namanya media promosi digital. Media promosi digital ini adalah promosi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Ini ada namanya email marketing. Nah, email marketing Bapak Ibu mungkin pernah dapat ya promosi di Tokopedia, Shopee, Lazada misalnya. Nah, itu merupakan media email marketing. Jadi salah satu contohnya. Jadi promosi menggunakan email. Lalu ada web banner. Web banner ini misalnya promosi yang dilakukan menggunakan banner di web. Kemudian ada notifikasi aplikasi. Misalnya Bapak Ibu punya kalau di ponsel suka muncul kan notifikasi dari aplikasi Gojek misalnya atau Grab. Kemudian media promosi yang dilakukan melalui media sosial. Jadi orang yang jualan di media sosial, baik organik maupun membayar ke media sosialnya. Atau kalau di Instagram ada endorsement atau paid promote. Kemudian ada yang namanya media promosi melalui aplikasi percakapan. Kadang Bapak Ibu suka dapatkan pesan WhatsApp yang dia cuma untuk promosi gitu, atau di grup tiba-tiba ada salah satu anggota grup melakukan
promosi atau melakukan jualan di grup tersebut. Nah, itu beberapa contoh media promosi digital. Tadi media promosi, tadi itu media promosi. Sekarang masuk copywriting. Nah, copywriting ini terkait pada pembuatan konten. Jadi kita sudah tahu medianya. Lalu bagaimana kita mau mengiklankannya, mau melakukan promosi? Nah, disinilah peran copywriting. Jadi copywriting itu apa? Copywriting itu merupakan tulisan untuk promosi. Nah, tulisan untuk promosi itu kita perlu menyesuaikan dengan medianya. Karena itu kenapa saya membahas media promosi dulu, baru masuk ke copywriting. Nah, ketika kita sudah memutuskan medianya apa, baru kita tulis copywriting-nya atau naskah iklannya, naskah promosinya. Jadi kalau misalnya kan berbeda untuk misalnya iklan di notifikasi aplikasi, itu kan sempit ya tempatnya, berarti copywriting-nya tidak perlu panjang. Tapi kalau misalnya iklannya berupa artikel, tentu kita bisa lebih panjang seperti itu. Atau misalnya berupa video, meskipun bentuknya video, kita tetap bisa tetap perlu menggunakan teks gitu. Karena dan itu pun kita bentuk copywriting-nya pun menyesuaikan dengan videonya seperti apa. Nah, kita lihat dulu video mengenai copywriting, video singkat mengenai copywriting ya, Bapak Ibu. Oke. Sebelum kamu mulai masuk ke dunia online, ada satu teknik yang wajib kamu pelajari. Namanya adalah copywriting. Tapi sebenarnya copywriting itu apa sih? Apakah copywriting itu sama dengan copyright ya, atau kita ya? Atau copywriting sama dengan fotokopi? Ataukah copywriting sama dengan copy paste? Akan kita bahas di video ini. Halo, balik lagi ke channel ini. Perkenalkan, nama saya Syawak Andreas dari Social Media Marketer.it. Tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita di awal, kita akan belajar tentang copywriting itu sebenarnya apa sih, dan kenapa di zaman sekarang ini copywriting begitu penting ya. Nah, agar teman-teman lebih dapat gambarannya, kita langsung masuk ke slide aja. Jadi copywriting ini sebenarnya apa sih? Nah, copywriting, teman-teman, menurut definisi dari Wikipedia, copywriting itu sebenarnya adalah naskah iklan ya. Jadi, naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan yang dinamakan copywriter untuk disebarluaskan guna kepentingan komersial. Jadi, copywriting ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, dan sudah sering kita lihat tidak hanya di media online, tapi di media offline juga. Seperti kalau teman-teman lihat di koran ya, di banner, baliho, lalu iklan televisi, itu mereka juga menggunakan copywriting. Walaupun ya kita memang lebih familiar mungkin ya dengan konten-konten di media sosial ya, lalu landing page, lalu email, itu juga menggunakan copywriting. Jadi bisa dibilang bahwa copywriting ini adalah sebuah skill untuk memengaruhi atau memersuasi pembaca lewat sebuah tulisan ya. Untuk tujuan apapun ya, entah kamu ingin orang itu berinteraksi dengan konten kamu, entah kamu ingin menaikkan konversi atau penjualan bisnis kamu, apapun itu, intinya copywriting tujuannya adalah membujuk atau mempersuasi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu yang kita mau. Dan kenapa copywriting di zaman sekarang ini begitu penting? Ya, ada dua hal yang wajib teman-teman tahu. Yang pertama, teman-teman, ketika kamu ingin mempromosikan sesuatu, khususnya di media online, bukankah kamu menggunakan gambar dan tulisan? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa gambar, visual, desain itu memiliki faktor yang sangat penting. Kenapa? Karena ya orang melihat visual kan di media online. Lalu yang kedua, tulisan. Jadi tulisan ini adalah salah satu faktor yang tidak kalah penting. Kenapa? Karena cara kita berkomunikasi di media sosial atau lewat media online itu dengan dua kan. Atau cara kita berkomunikasi di dunia ini ya dengan orang lain itu kan dengan dua cara ya, entah itu lisan ya langsung ngobrol atau lewat tulisan.
Dan tulisan ini ya kita lihat bahwa juga punya pengaruh penting kan. Kalau misalkan teman-teman ingin memasarkan bisnis teman-teman lewat media online. Lalu yang kedua, di media sosial kita nggak hanya bersaing dengan kompetitor aja, tapi kita juga bersaing dengan orang-orang yang mereka follow. Contoh nih, kalau misalkan saya adalah target pasar teman-teman, di mana saya follow akun Instagram teman-teman, dan otomatis saya nggak follow teman-teman aja. Saya follow kurang lebih 50 sampai 100 orang. Ya, itu artinya setiap harinya saya mungkin melihat 10 sampai 50 konten setiap hari. Nah, coba kamu di sini bayangkan, gimana caranya kamu bisa mendapatkan perhatian saya kalau misalkan saya melihat begitu banyaknya konten di media sosial. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan perhatian mereka adalah kita membuat judulnya atau headline-nya yang bisa disebutkan yang menarik. Nah, itu sebabnya kenapa kamu sering melihat banyak konten-konten ya di media online ini berunsur clickbait gitu kan. Jadi judulnya fantastis gitu ya, tapi isinya nggak relevan. Ya kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa begitu berharganya atensi di zaman sekarang. Jadi kita bisa lihat bahwa copywriting itu sangat-sangat penting ya. Lalu agar kamu lebih dapat gambarannya, ini saya kasih studi kasus ini. Ya coba kamu lihat di sini, di mana ini sama-sama jualan rumah gitu kan. Tapi yang satu ini ya bannernya seperti ini aja. Rumah ini dijual tanpa prasyarat. Lalu yang kedua, beli rumah langsung dapat istri muda ya. Nah, kalau menurut teman-teman ini lebih menarik yang mana ya? Lebih menarik banner A atau banner B ya? Nanti silahkan tulis di kolom komennya. Tapi setelah saya banyak membagikan hal ini ya, banyak yang setuju bahwa banner B lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena lebih menarik perhatian kan, dan itu sesuatu yang baru yang jarang dikonsumsi orang. Jadi kita bisa lihat bahwa tulisan dan gambar itu punya pengaruh yang sangat-sangat besar ya. Nah, kenapa copywriting ini juga penting? Karena copywriting itu sebenarnya adalah jembatan teman-teman. Jadi cara kamu mengomunikasikan bisnis kamu, produk atau jasa kamu di media online dengan calon pembeli ya kepada calon pembeli itu kan ada batasannya kan. Dan batasan inilah yang kita sebut copywriting. Jadi copywriting itu bisa dibilang adalah cara kamu mengomunikasikan produk atau jasa kamu ya. Dan gimana cara menulis copywritingnya gitu kan? Sebuah copywriting itu sebenarnya ada anatominya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih, copywriting itu harus mulai nulis dari mana ya? Nah teman-teman harus wajib paham anatomi copywriting ini dulu. Di mana anatomi copywriting ini terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama headline. Jadi headline ini saya analogikan sebagai manusia gitu ya. Headline adalah kepalanya, isi adalah badannya, call to action adalah kakinya. Jadi kalau kamu perhatikan, ya ini sebuah satuan yang utuh gitu kan, dan nggak bisa kita pecah-pecah gitu kan. Sebuah copywriting harus ada judul yang menarik, yang bisa menarik perhatian dalam 3-5 detik pertama, punya isi yang relevan dengan judulnya, pastikan isinya relevan teman-teman, karena kalau nggak relevan itu yang namanya clickbait ya, dan itu orang nggak suka dengan hal-hal seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada call to action-nya, ada ajakan bertindaknya. Orang itu harus ngapain setelah mereka melihat copywriting kamu? Apakah mereka harus like dan komen, ataukah mereka harus membagikan konten kamu, ataukah mereka harus klik link tertentu atau membeli sesuatu ya. Lalu muncul pertanyaan nih, setelah kita mengetahui ini, gimana cara menulisnya gitu kan? Nah, terkait cara menulisnya ini akan saya bahas di video yang lain agar tidak terlalu panjang. Tapi intinya adalah setidaknya kamu di sini pun dapat gambarannya kan bahwa oh copywriting itu seperti itu. Dan kenapa copywriting ini penting? Lalu anatomi atau bagian-bagian dari copywriting seperti apa ya? Dan itu aja di video kali ini teman-teman. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi seputar pemasaran di media sosial. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain. Nah, itu tadi video seputar apa ya, sekedar mengenalkan apa itu copywriting. Nah, tadi ini dari video itu juga dibahas sedikit tentang anatomi copywriting. Jadi ada anatomi copywriting pada dasarnya dibagi 3, yaitu heading, body, dan call to action. Heading ini bisa berfungsi sebagai iklan. Jadi orang ketika melihat heading itu harus tertarik dengan heading tersebut. Karena kalau tidak tertarik, orang itu tidak akan membaca atau memperhatikan promosi kita lebih lanjut. Jadi heading itu sangat penting. Jadi bisa dikatakan heading adalah promosinya promosi, iklannya iklan. Nah, ketika orang sudah tertarik dengan heading, itu kita bisa masuk lalu kita membahas isi dari promosinya sendiri itu ada di dalam body dan call to action. Body di sini bisa kita
isi dengan misalnya manfaat atau misalnya kalau kita mengadakan kegiatan, rincian kegiatannya seperti itu. Kalau call to action adalah apa yang ingin kita apa yang diinginkan untuk target kita lakukan. Misalnya kalau untuk promosi perpustakaan, misalnya call to action-nya supaya mereka mau menjadi anggota misalnya. Bisa call to action-nya berupa segera bergabung menjadi anggota perpustakaan. Atau kalau Bapak Ibu suka lihat di Instagram misalnya kan ada tulisan learn more atau call to action lain misalnya seperti beli sekarang. Nah, itu adalah seperti perintah supaya target kita mau melakukan sesuatu. Dan dalam suatu iklan atau copywriting itu hanya memiliki sebisa mungkin hanya memiliki satu call to action. Jangan lebih dari satu. Jadi jangan menggabungkan antara misalnya ada ingin masyarakat datang ke perpustakaan dan menjadi anggota. Jangan menggabungkan lebih dari satu. Buatlah iklan atau promosi yang terpisah. Kalau mau misalnya buat iklan untuk datang ke perpustakaan dan buat iklan untuk menjadi anggota seperti itu. Nah, di sini untuk copywriting sendiri, untuk membuat copywriting itu ada formulanya sendiri. Formulanya macam-macam, banyak sekali formula copywriting. Tapi salah satu yang dipakai adalah formula PAS atau kepanjangan dari problem, agitate, dan solution atau solve. Problem di sini adalah mengutarakan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh target kita. Agitate memperbesar masalah tersebut. Jadi kayak ada masalah. Nah, di sini ada misalnya entah akibat dari masalah itu, pokoknya membesar-besarkan masalah tersebut. Solution atau solve adalah solusi yang kita berikan, yang perpustakaan bisa berikan terhadap masalah yang dihadapi oleh target market kita atau masyarakat yang kita layani. Sebagai contoh, ini ada copywriting untuk promosi pelatihan menulis kreatif. Di sini perpustakaan pihak perpustakaan menggunakan formula PAS ini. Problem, agitate, solve, atau solution. Problemnya di sini kita bisa lihat dijadikan heading, yaitu sulit untuk menyelesaikan tulisan. Nah, di sini adalah problem yang ditonjolkan. Headingnya untuk menarik pembaca atau target market melihat promosi kita. Lalu unsur yang kedua adalah formula, yaitu agitate atau membesar-besarkan, memperbesar masalah tersebut. Jadi diperbesar dengan ini, deadline sudah mepet, tulisan belum selesai, tulisan nggak kemana-mana, tulisan tidak berkembang. Nah, itu unsur agitate di situ. Kemudian unsur solusi ada di bawah, yaitu ikuti pelatihan creative writing tanggal 25 sampai 27 September 2020 via Webex. Webex ini merupakan salah satu aplikasi telekonferensi seperti Zoom atau Google Microsoft Teams ya. Untuk pendaftaran hubungi perpustakaan. Nah, di sini kalau ini untuk formulanya problem, date, solution. Lalu kalau dari anatomi, di sini ada heading, body di sini dari yang ini sama sebagian dari sini, nah itu body. Sedang call to action-nya ada di sini. Ikuti pelatihan creative writing. Jadi promosi ini mengajak
atau targetnya, goals-nya adalah supaya pembaca promosi ini bisa bisa mengikuti pelatihan ini. Nah, di sini itulah kenapa tadi sebelumnya saya membahas mengenai customer yang di awal-awal itu untuk bisa mengenali siapa pemustaka kita. Nah, di sini, karena dari sini kita bisa lihat siapa kira-kira target market kita. Nah, dari copywriting itu kita bisa kemudian mendesain, membuat kontennya, konten promosinya itu seperti apa, membuat materinya. Nah, untuk pembuatan konten itu sendiri kita bisa menggunakan Canva, bisa Adobe Family ya seperti Photoshop atau menggunakan Adobe Premiere, nah, seperti itu. Atau bisa juga mungkin menggunakan Adobe PDF untuk mengedit file-file PDF. Atau bisa menggunakan CapCut yang banyak sekali digunakan sejak adanya TikTok, mulai banyak sekali digunakan. Untuk Canva sendiri kita bisa menggunakan secara gratis dan berbayar. Untuk fitur-fiturnya di Canva itu sebagian besar gratis, tetapi memang beberapa source-nya, beberapa materinya harus berlangganan. Begitu juga dengan CapCut. Untuk Adobe memang harus membayar, dan sayangnya memang harga untuk berlangganan Adobe itu jauh lebih mahal daripada berlangganan Canva atau CapCut misalnya. Padahal dan itu kenapa banyak orang beralih dari Adobe Photoshop ke Canva, apalagi Canva itu cukup cukup mudah digunakan. Dan Canva itu sendiri dibuat oleh seorang dosen desain grafis di Australia kalau tidak salah. Jadi sudah ada kaidah-kaidah desainnya di situ. Lalu untuk CapCut sendiri karena memang yang mengembangkan juga produsen yang sama dengan pengembang TikTok, jadi mulai banyak digunakan. Slide saya sendiri ini pun digunakan dengan menggunakan Canva. Kemudian setelah promosinya dibuat, lalu kita sudah memutuskan media apa, kita berikutnya melakukan atau menjalankan strategi promosi. Strategi promosi ini bisa menggunakan strategi promosi organik dan juga strategi berbayar. Organik ini adalah strategi yang gratis. Jadi misalnya ya posting di Instagram, membuat video di YouTube. Cuma kelemahannya adalah organik ini ya cuma yang memfollow kita, atau kalau di Facebook cuma teman kita yang melihat. Itu pun tidak seluruh follower kita yang bisa melihat promosi yang kita lakukan. Berbeda dengan strategi berbayar. Strategi berbayar, kita ya tentu saja membayar kepada platform. Misalnya beriklan di televisi, beriklan di radio, atau beriklan di media sosial. Itu berbayar, yang secara berbayar. Kalau tadi organik hanya bisa menjangkau, misalnya kalau di Facebook teman-teman kita saja, teman-teman di Facebook kita saja, itu pun tidak bisa semua. Tapi kalau yang berbayar ini kita bisa lebih terfokus. Jadi mau iklannya, mau promosinya ke misalnya untuk orang-orang yang membuka Instagram di radius 1 km dari tempat kita. Atau kepada misalnya yang jenis kelaminnya perempuan misalnya, karena kita mau mengadakan workshop tentang
kesehatan perempuan misalnya. Atau kita bisa menargetkan orang-orang yang masih muda, misalnya umur 18 sampai 25. Kita juga bisa menargetkan orang-orang yang minat-minat khusus. Misalnya kita ingin menargetkan punya orang-orang yang minatnya tentang pertanian misalnya. Nah, itu beberapa strategi promosi yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara organik dan berbayar. Nah, mengenai ini akan dibahas pada video ini. Ini contohnya Facebook marketing ya. Beriklan untuk Facebook marketing. Halo kawan-kawan, saya ingin sharing sesuatu dengan Anda. Tolong perhatikan baik-baik ya. Saya ingin sharing di sini tentang Facebook marketing ya. Seperti yang mungkin kawan-kawan tahu, dalam kita mempelajari ilmu Facebook itu ada dua tipe ya. Ketika kita menggunakan Facebook gratisan ya. Gratisan, dan yang kedua adalah Facebook berbayar ya. Berbayar. Atau dengan kata lain, ketika kita menggunakan Facebook gratisan, artinya kita menggunakan Facebook organik. Yang biasanya ini para emak-emak menyukai hal ini ya. Yang berbayar adalah Facebook Ads ya, pasti Anda tahu. Dan ini seputar dunia Facebook marketing. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih kelemahan dan kelebihan dari kedua traffic ini? Pertama, Facebook gratisan ya menuntut Anda untuk aktif berbagi konten. Sekali lagi, menuntut Anda aktif berbagi konten. Dan pastinya Anda di sini melakukannya dengan cara konsisten. Jika Anda tidak konsisten dalam berbagi konten, dalam sharing dengan kawan-kawan Anda, jangan harap order Anda bisa laris gak karuan. Apalagi kan kira-kira menuntut ada yang namanya personal branding. Personal branding. Ya, dan pastinya ini semua dilakukan dengan kurun waktu atau dalam kurun waktu yang sangat lama. Bahasa Jawanya kesuwen ya. Sekarang kita lihat apa yang kita bisa lakukan dengan adanya Facebook Ads ya. Yang pasti tidak harus ada konten ya. Dalam artian tidak harus jago-jago banget dalam memproduksi konten ya. Tidak harus ya jago konten marketing ya. Dan apa lagi kira-kira? Ingat ini. Nah, ini konsisten, gak harus konsisten. Boleh malas-malasan ya. Gak usah terkenal, gak usah terkenal. Anda ngiklan, ya nama Andanya siapa, gak penting orang lain tahu. Ya, yang penting orderan terus lada, gitu, terus laku. Gak usah terkenal. Dan pastinya ini semua dilakukan dengan cara yang sangat cepat. Makanya dalam dunia traffic, Anda mengenai yang namanya traffic tidak dikontrol, traffic dikontrol. Facebook gratisan itu kawan-kawan semua tidak bisa dikontrol. Percaya atau tidak, coba cek. Saya yakin di antara Anda yang nonton video ini, ada yang temannya sudah nyampe 5.000 orang. Coba Anda posting status di Facebook Anda, cek jumlah komentarnya nyampe nggak 1.000. Ya, bahkan untuk 1.000-nya saja, bahkan jangan 1.000 lah, 500 nyampe nggak kira-kira? 10% dari 5.000? Saya rasa jarang. Bahkan 100 mungkin, 50 bahkan jarang. Karena apa? Tidak bisa dikendalikan ya. Sudah Anda membuatnya lama ya, terus juga harus konsisten, personal branding harus ditumbuhkan, dan itu tidak bisa Anda kontrol. Alhasil, kenapa akhirnya Facebook Ads menjadi solusi? Karena Facebook Ads ini bisa kita kontrol ya. Anda bisa melakukannya dengan kemampuan Anda, tentunya skill Facebook Anda, dengan budget tertentu, ingin hajar berapa audiens supaya yang beli produk Anda tersebut banyak, ya terserah Anda gitu loh. Tergantung keinginan Anda, dapat pengen closing berapa ya. Tapi tentunya Anda butuh ilmu ataupun skill Facebook Ads ini sendiri ya. Anda butuh ilmu ataupun skill Facebook Ads. Skill Facebook Ads ya. Dan sayangnya kalau Anda misalkan ngulik sendiri di rumah gitu ya, ketika Anda bingung, Anda akan sulit bertanya pada siapa. Ketika ada workshop tentang Facebook, Anda datang, kadang biayanya juga mahal. Ya, ketika Anda baca buku, bahkan rasa-rasanya jarang ada buku tentang Facebook Ads. Makanya kami dari Billionaire Coach
kami mengadakan sebuah e-course yang bernama Jago Facebook Ads ya. Jadi jagofacebookads.com ini menawar. Ya, itu tadi masalah apa? Contoh dari pembedaan antara antara berpromosi dan organik dengan berbayar. Nah, berbayar ini memang contohnya adalah FB Ads. FB Ads itu bisa diterapkan untuk Instagram Ads maupun Facebook Ads. Lalu untuk sarana berbayar lain selain misalnya televisi, surat kabar, lalu Facebook Ads atau Instagram Ads, ada juga TikTok Ads, ada juga dari Google Ads. Nah, jadi macam-macam. Tapi memang kelebihannya adalah kita lebih mudah menargetkan siapa target promosi kita. Kalau dan untuk di media sosial sendiri jauh lebih murah untuk beriklan dibandingkan di televisi. Di televisi itu hanya hitungan menit harus membayar ratusan juta misalnya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai perencanaan program promosi. Saya sengaja membahas ini di belakang agar Bapak Ibu paham dulu promosi itu seperti apa. Tetapi kalau dalam kegiatannya Bapak Ibu perlu perlu melakukan perencanaan program promosi itu di depan. Apa aja langkah-langkahnya? Jadi yang pertama ada 3 langkah. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu melakukan analisa dulu. Jadi membuat customer tadi yang dibahas di awal untuk mengenali siapa customer kita, siapa target market kita. Misalnya kalau mau memasarkan kegiatan kegiatan kita apa, kira-kira market kita apa, mengumpulnya di mana. Seperti itu. Lalu kita merencanakan analisa media yang pas itu apa. Nah, seperti itu. Lalu untuk penerapan, tahapan berikutnya dalam sebuah perencanaan kita terapkan dulu. Untuk bagian penerapannya kita kita putuskan. Kira-kira kita putuskan medianya ini, lalu konsep copywriting atau kontennya seperti apa, lalu apakah kita putuskan mau berbayar atau organik, lalu juga kapan, nah itu. Lalu untuk evaluasinya, setiap penerapan itu evaluasinya berbeda-beda. Misalnya kita cukup standar evaluasinya adalah kalau yang misalnya perpustakaan kita mau mengadakan workshop. Nah, evaluasi dari program promosinya adalah berapa orang, kalau yang sukses itu minimal berapa yang datang misalnya. Atau juga ada komponen evaluasi lain seperti sudah melakukan apa, yang akan kita nilai misalnya sudah melakukan apa, terus apakah sesuai dengan perencanaan seperti itu. Itu dari sisi perencanaan program promosi. Oke, mungkin sampai di sini materi saya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai materi saya ini? Silakan raise hand kalau ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya akan memberikan penugasan ya, Bu. Oh ya, jangan lupa hari ini ada namanya tes formatif untuk mata pelatihan ini ya. Sebentar. Kita buat sebagai Indonesia. Nah, jangan lupa Bapak Ibu mengerjakan tes formatif. Nah, ini tes formatifnya saya berikan kesempatan sampai besok tanggal 14 Juli jam 23.59. Kesempatannya adalah 2 kali dan setiap kesempatan begitu Ibu mengklik start adalah 30 menit durasi pengerjaannya.
Jadi dari 2 kali kesempatan itu akan diambil nilai yang terbaik. Kalau di kesempatan pertama nilainya sudah 95 misalnya, dan sudah buat Bapak Ibu sudah puas, tidak kalau nggak mau yang memanfaatkan kesempatan kedua juga dipersilahkan. Itu untuk tes formatif. Lalu untuk tanggalnya benar ya, takutnya saya salah untuk tanggal. Iya, untuk besok sampai 14 Juli 2359 WIB ya. Lalu untuk penugasannya Bapak Ibu tugasnya adalah membuat sebuah materi perpustakaan atau promosi suatu kegiatan perpustakaan. Bisa juga promosi salah satu buku perpustakaan. Pengumpulannya paling lambat hari Jumat besok pukul 23.00 WIB. Ini boleh dibuat dengan dengan Word, boleh PDF, boleh PowerPoint, boleh gambar. Jadi di dalamnya itu Bapak Ibu promosinya masih seputar perpustakaan. Boleh dibuat dengan misalnya Bapak Ibu ada yang buat video, bisa misalnya video di YouTube. Kalau untuk video karena file besar diupload dulu di YouTube, cukup melampirkan link. Tapi atau misalnya Bapak Ibu mau buat di Canva atau di PowerPoint menggunakan Word juga dipersilahkan. Untuk tugas dan tes formatif ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas Bapak Ibu? Baik. Jelas, Bapak. Baik, kalau sudah jelas, oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan mengisi evaluasi pengajar ya Bapak Ibu. Baik, Iya. kalau begitu saya undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Saya Siang, Pak. end ya Bapak Ibu ya, Zoom-nya.